Quraisy lagi ngumpul, dan pagi itu rencananya Abu Sufyan ditunggu di depan Ka'bah di Darun Nadwa untuk berangkat ke Madinah negosiasi dengan Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan datang isi hujan. Maka orang-orang Quraisy berkata, "Dengar wahai Abu Sufyan, ada berita apa yang kamu bawa?" Kata Abu Sufyan, "Demi Allah, di belakangku ada pasukan yang sangat besar dan kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Menyerahlah hai Quraisy." Jadi orang-orang Quraisy bingung dengan perkataan Abu Sufyan ini. Pasukan dari mana? Enggak ada berita, enggak ada informasi, karena dia sendiri yang lihat tadi malam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang kenal, yang menyuruh sobek dadanya di perang Uhud, yang coba berusaha mau makan jantungnya segala macam ini, yang kakaknya semua mati terbunuh di perang Badar. Orangnya perempuan tapi orangnya tegas. Suaminya pemimpin suku, dia juga ikut berperang di beberapa peperangan Quraisy. Maka dia lihat suaminya bicara itu, marah dia istrinya. Dia berkata, "Jangan percaya Abu Sufyan, jangan menyerah." Abu Sufyan mengatakan, "Menyerahlah." Hindun karena marah, dia mengatakan, "Bunuh saja si gemuk yang tidak berguna ini. Bunuh saja, siapa saja menyuruh kalian menyerah." Bayangkan saking luar biasanya Hindun ini sampai dia suruh bunuh suaminya. Abu Sufyan berkata, ini bukan main-main, suruh menyerahkan Mekah. Menyerah, artinya kalau pasukan menyerah teman-teman sekalian, berarti masuk dalam hukum orang yang akan berkuasa, kan gitu. Bisa dibunuh, bisa diapain saja, gitu kan. Maka Abu Sufyan lalu berkata, "Jangan pernah pedulikan wanita ini, karena aku melihat sendiri kekuatan muslimin. Demi Allah, Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, Khuza'ah, dan suku-suku yang lain, dan bersamanya para sahabatnya yang selama ini setia dengannya. Dan tidak akan pernah kalian mampu menghadapi mereka, karena keterampilan perang dan jumlah pasukan. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang." Quraisy berkata, "Lalu apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu?" Maka Quraisy, Abu Sufyan mengatakan mereka telah masuk Islam. Lalu Quraisy berkata, "Lalu apa saranmu hai Abu Sufyan?" Abu Sufyan berkata, "Serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Sebentar lagi Muhammad akan nyerang. Yang masuk ke rumahku aman." Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, "Semoga Allah menghinamu. Aman cuma cukup di rumahmu." Maksudnya, mana cukup rumahmu? Gitu kan. Abu Sufyan bilang, "Muhammad juga berkata, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia akan aman." Kata Quraisy, "Masih belum cukup, tidak bisa nampung." Maka Abu Sufyan berkata, "Dan Muhammad juga berkata, siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia telah aman. Gak jalan-jalan di pinggir jalan, maka aman. Kalau itu bukan di jalan, dibantai, dibunuh nih, dianggap melawan." Maka Quraisy pun mengatakan, kalau itu cukup luas. Maka mulailah seluruh penduduk Mekah pada sibuk menyelamatkan diri, masing-masing ke salah satu dari 3 tempat yang telah disebutkan. Dan akhirnya pada saat itu Mekah siap untuk menyerahkan diri, gara-gara perkataan Abu Sufyan tadi. Nabi SAW lalu mengubah aturan pasukan yang tadinya terdiri dari 5 bagian, depan, kanan, kiri, belakang, dan tengah. Karena itu adalah strategi bila akan berperang. Maka sekarang masuk untuk menerima Mekah, karena Nabi SAW sudah dapat wahyu, Quraisy akan mengalah, mereka tidak akan melawan. Maka Nabi SAW mengubah menjadi 4 bagian saja. Jadi di zaman dulu kalau mau berperang, umumnya ada 2 cara. Diletakkan pasukan 5 atau 6 atau 7 ataupun 8 pasukan yang bersusun. Per kelompok biasanya 1000. Jadi orang bisa nilai, oh pasukan musuh jumlahnya sekian. Atau diatur kayak strategi Nabi SAW, depan ada, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Ini berarti mereka siap berperang. Tapi kalau pasukan sudah menang, umumnya di zaman itu diatur menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ini hanya tidak ada pasukan belakang lagi. Depan, tengah, kanan, kiri. Dan pasukan yang paling depan tetap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara bagian tengah dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah. Sa'ad memimpin di bagian baris sebelah kanan, dan juga di sebelah kanan kiri, di kanan dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah, di sebelah kanan dipimpin oleh Sa'ad, dan di tengah-tengah dipimpin oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pada saat itu melihat, atau Nabi SAW melihat dan pasukan muslimin, pintu gerbang sudah dibuka, menandakan Mekah menyerahkan diri. Begitu masuk pintu gerbang Mekah,
Sa'ad sempat berteriak dengan suara keras. Waktu masuk pintu gerbang Mekah, dia mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini hari menghinakan. Hari ini Allah menghinakan Quraisy. Maka Nabi SAW menjawab Sa'ad sambil mengatakan, engkau telah berdusta hai Sa'ad. Hari ini adalah hari pemaafan dan kemuliaan. Hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Dan ada berita dari langit kalau mereka akan masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman bagi ayahnya. Ini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan orang Ansar dan dia seorang sahabat yang imannya bagus sebenarnya. Bila ia berkata demikian, bisa saja sukunya setuju dan akhirnya melanggar instruksi Nabi SAW. Dan akhirnya tidak jadi menerima Mekah dengan ketenangan, tapi akan terjadi pembantaian pada saat kepala suku. Juga hikmah Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dengan memberi bendera justru kepada anaknya dan bukan orang suku yang lain, agar saat tidak kecewa dan akhirnya terjadi pemberontakan dari sukunya. Nabi SAW saat memasuki Mekah segera menuju ke wilayah Gunung Hind yang dikenal sekarang dengan bernama Khif, ya. Wilayah Khif atau Khif. Khif adalah wilayah Mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selama-lamanya. Dan Nabi SAW suruh di situ kumpul semua di wilayah Khif. Pasukan Islam masuk, kumpul di sana semua. Tunggu saya. Seperti itulah. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif, dan selama perjalanan menuju ke Khif, seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan muslimin, dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut dan sulitnya mereka bila mereka menghadapi pasukan itu. Saat seluruh pasukan sudah tiba di Khif, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi, jangan bunuh siapapun kecuali 10 orang. 10 orang ini bunuh dimanapun kalian temukan mereka, walaupun mereka bergantung di Ka'bah, memegang kiswah Ka'bah pun bunuh. Di Mekah kan tidak boleh orang membunuh ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh wilayah ini telah diharamkan dan dihalalkan untuk di beberapa waktu saja di siang hari ini. Yang pertama yang harus dibunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Itu nanti masuk Islam radhiyallahu anhu. Ada kisah nanti masuk Islam, kita ceritakan insyaallah. Ikrimah bin Abi Jahal ini diberitakan Nabi SAW terbunuh, wahyu tentunya ya, karena permusuhan terhadap Islam. Ia dan ayahnya yang telah terbunuh di Badr, Abu Jahal. Dan Ikrimah punya andil dalam membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah. Tadi kita jelaskan ya, awal sebab penyerangan Mekah kenapa? Pengkhianatan suku apa? Bakar. Baru 1 jam yang lalu. Bagaimana kalau sudah seminggu dan sebulan? Suku Bakar yang berkhianat tadi kan sukunya namanya Naufal yang mengatakan kepada Quraisy, dukunglah kami. Banyak Quraisy yang nolak, tapi diantara yang dukung siapa? Ikrimah bin Abi Jahal sama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, lakukan saja. Namun akhirnya itu dia masuk Islam melalui tangan istri namanya Ummu Hakim. Nanti kita ceritakan itu. Yang jelas ini kita sebut dulu 10 daftar orang yang harus dibunuh pada saat itu.